Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mintarsi dengan nomor NIM 2282133059. Saya dari kelas 3C jurusan Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengantar teori Akuntansi Syariah. Yang pertama ada teori akuntansi. Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengelola, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dan mengambil keputusan yang tepat. Teori akuntansi syariah. Islam melalui Al-Quran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Teori akuntansi Islam menurut Harahap adalah ilmu yang sangat penting dalam menyusun dan menguji prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat dengan tujuan untuk disajikan kepada para pemakainya sehingga lebih bermanfaat dan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah landasan teori akuntansi syariah, yaitu ada 6. Yang pertama ada prinsip kejujuran atau al-adal wal ihsan, yang kedua ada prinsip kepatuhan syariah atau al-syariah, yang ketiga ada prinsip transparansi dan pengungkapan atau al-ijabah wa al-kasaf, yang keempat ada prinsip pengindaran penipuan atau al-ghasas wa al-tadlis, yang kelima ada prinsip pertanggungjawaban atau al-musahamah wa al-muraqabah, dan yang terakhir ada prinsip keadilan atau al-adalah. Yang ketiga ada perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah berlandaskan ajaran agama Islam. Konsep penggerakan akuntansi syariah bergerak dari ideologi Islam. Maka tujuan akuntansi syariah itu sendiri tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat spiritual. Akuntansi syariah berakal dari bahasa Arab yaitu muhasabah yang berarti hisab atau menghitung, menimbang, atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan yang harus sesuai dengan landasan ajaran Islam. Dalam hukumnya, tentu tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma, kesepakatan ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam juga diberlakukan dalam akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah yaitu ada 3. Yang pertama ada nilai pertanggungjawaban atau accountability. Nilai pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Yang kedua ada nilai keadilan. Dalam konteks akuntansi, nilai keadilan secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang diberlakukan oleh individu atau organisasi harus dicatat dengan benar. Yang ketiga ada nilai kebenaran. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya itu ada akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional bersumber dari penelitian para ahli. Akuntansi konvensional juga pembahasannya terbatas untuk peran khusus akuntansi. Dalam akuntansi konvensional berfokus untuk pelaksanaan kerja dalam menjaga investasi laba menjadi pencapaian utamanya. Akuntansi konvensional sendiri didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan tentang kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Prinsip-prinsip akuntansi konvensional. Yang pertama ada prinsip pengungkapan penuh atau the full discourse principle. Yang kedua ada prinsip objektif. Yang ketiga ada prinsip materi atau the materiality principle, dan yang keempat ada prinsip konsistensi, dan yang terakhir ada prinsip konservatisme. Selanjutnya yaitu ada contoh akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional, penggunaan bunga dalam laporan keuangan, perusahaan perbankan akan mencatat pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman kepada pelanggan sebagai pendapatan. Contoh selanjutnya yaitu perdagangan dengan perusahaan alkohol. Perusahaan yang terlibat dalam industri minuman beralkohol atau perjudian tidak akan mempertimbangkan aspek moral dalam aktivitas bisnisnya. Selanjutnya itu ada contoh akuntansi syariah.
Yaitu yang pertama ada penghindaran riba. Dalam akuntansi syariah, perusahaan perbankan berusaha menghindari riba bunga dalam transaksi keuangan mereka. Yang kedua ada penghindaran produk haram. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan akuntansi syariah akan memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak mengandung komponen haram. Yang ketiga ada zakat dan sodako. Perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah mungkin mencatat pengeluaran zakat atau sumbangan wajib dan sodako atau sumbangan sukarela sebagai bagian dari laporan keuangan mereka. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Banyak pula prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan konsep agama Islam seperti prinsip substance over form, reliability, objectivity, timeline, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.